Saat pertama kali ditemukan, listrik bukan hadir langsung dalam bentuk colokan atau baterai. Manusia awalnya merasakan kehadiran suatu energi tak kasat mata itu secara kebetulan. Alih-alih menuduh makhluk gaib, manusia lebih memilih meneliti kehadiran energi itu agar bisa dimanfaatkan. Listrik yang kita gunakan sekarang ternyata berasal dari sebuah fenomena sepele. Diawali oleh Thales, seorang pemikir asal Yunani yang hidup pada tahun 640–546 sebelum Masehi. Di mana dirinya mulai mengamati gosokan batu ambar dan bulu kucing yang ternyata dapat menarik rumput kering. Walau Thales masih terheran pada saat itu, tetapi catatannya menandakan bahwa manusia kuno mulai mengamati fenomena listrik statis. Fenomena kelistrikan kemudian diteliti oleh ilmuwan asal Inggris, William Gilbert. Pada tahun 1600, dirinya lah yang pertama meneliti adanya gaya tarik listrik dan medan listrik. Charles F. C. Dufay, seorang ahli kimia asal Prancis pada tahun 1733 juga meneliti bahwa ada dua buah muatan dalam listrik, yaitu positif dan negatif. Hal kelistrikan kemudian diteliti oleh pemikir sekaligus peneliti listrik terkenal asal Amerika Serikat, Benjamin Franklin. Pada tahun 1751, Franklin berhasil mempublikasikan buku soal kelistrikan berjudul Experiments and Observation of Electricity. Buku ini berisi tentang pengamatannya pada fenomena kelistrikan lewat listrik statis yang sedang booming pada saat itu. Dari percobaan Franklin ini juga membuktikan bahwa listrik bisa diteliti, dipelajari, dan bahkan menuju untuk dikendalikan dalam skala tenaga yang besar. Hal itu membuatnya viral di seluruh dunia dan penelitian soal listrik kembali menarik untuk diteliti. Setelah eksperimen Franklin, banyak penemuan besar soal kelistrikan terjadi. Pada tahun 1800, Alessandro Volta, seorang fisikawan Italia berhasil menemukan baterai sebagai sumber listrik. Pada 1808, Humphrey Davy juga berhasil mengubah energi listrik menjadi cahaya dalam lampu busurnya. Penemuan-penemuan tersebut terus berlangsung, hingga sampailah kepada seorang ilmuwan listrik asal Inggris bernama Michael Faraday. Ia lahir di Newington pada 1791. Awalnya, Faraday bekerja sebagai tukang jilid buku dan banyak membaca catatan tentang penelitian. Ketertarikannya itu membuatnya diundang perkuliahan oleh ilmuwan tersohor Humphrey Davy, bahkan sampai jadi asisten di laboratorium Davy. Di sana, Faraday mulai melakukan eksperimen, salah satu yang terkemuka adalah tentang penemuan fenomena elektromagnetik. Lewat baterai, dirinya mengamati bahwa dengan lilitan tembaga yang terhubung pada baterai ternyata menyebabkan medan magnet. Kemudian, Faraday memiliki hipotesis, jika listrik bisa menghasilkan magnet, maka magnet juga bisa menghasilkan listrik. Faraday pun menggunakan lilitan tembaga tersebut untuk menyelubungi magnet, ternyata ada sebuah aliran listrik yang terjadi selama magnet bergerak. Alhasil, Faraday berkesimpulan jika magnet bergerak dalam lilitan tembaga tertutup akan menghasilkan arus listrik. Dari eksperimen inilah Faraday menemukan adanya induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik ini kemudian menjadi cikal bakal dinamo, di mana energi listrik bisa dihasilkan oleh energi kinetik atau gerak. Hingga pada 1931, dirinya mendemonstrasikan dinamo hasil dari induksi elektromagnetiknya tersebut. Berkat penemuan cemerlang inilah, dirinya disebut sebagai Bapak Listrik Dunia dan membuat listrik bisa digunakan secara langsung. Penemuan listrik adalah sebuah cerita unik yang melibatkan beberapa tokoh. Benjamin Franklin mungkin memulai dengan pemahaman tentang fenomena kelistrikan, tetapi kemudian Michael Faraday mengembangkannya menjadi lebih besar dengan kontribusi yang sangat berarti, yaitu menghasilkan listrik untuk keperluan manusia. Bagaimana proses listrik bisa sampai ke rumah-rumah? Mungkin banyak yang sudah tahu tentang dari mana listrik itu berasal, mengingat fungsi listrik yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena hampir semua dari peralatan-peralatan apapun yang kita gunakan saat ini adalah peralatan yang membutuhkan energi listrik sebagai sumber energi, untuk peralatan itu dapat bekerja. Sebut saja peralatan yang sering kita pakai di rumah sehari-hari seperti lampu, kulkas, mesin cuci, AC, komputer, handphone, dan peralatan lainnya. Semua peralatan tersebut menggunakan energi listrik. Lalu pertanyaannya adalah dari mana sumber energi listrik yang kita gunakan itu berasal? Dan bagaimana proses penyaluran listrik tersebut bisa sampai ke rumah kita? Untuk jawaban tersebut akan saya jelaskan. Energi listrik yang kita gunakan sehari-hari berasal dari pusat listrik atau pembangkit listrik. Penyaluran listrik yang dibangkitkan dari pusat listrik, pembangkit listrik ini dapat sampai ke pelanggan listrik dengan beberapa tahapan. Mulai dari pembangkit, saluran transmisi, distribusi, hingga sampai ke konsumen.
Konsumennya pun dapat digolongkan dari industri, bisnis, rumah tangga dan lain sebagainya. Jenis-jenis pembangkit listrik ini ada berbagai macam di antaranya yaitu PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. PLTGU, pembangkit listrik tenaga gas dan uap. PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dan PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Pembangkit listrik merupakan suatu rangkaian alat atau mesin yang berfungsi untuk merubah energi tertentu menjadi energi listrik. Seperti energi mekanik yang diubah menjadi energi listrik. Tegangan yang dapat dikeluarkan oleh generator pembangkit listrik biasanya berkisar 11 kV. Kemudian tegangan 11 kV dari generator ini dinaikkan oleh trafo step up menjadi tegangan tinggi 70 kV dan 150 kV atau sampai dengan tegangan ekstra tinggi 500 kV. Tujuan dari penaikan tegangan ini adalah bertujuan untuk mengurangi kerugian akibat hambatan pada kawat penghantar selama proses transmisi. Tegangan yang sudah dinaikkan tadi kemudian ditransmisikan melalui jaringan saluran udara tegangan tinggi, SUT, atau melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi, SUTET, menuju ke gardu induk. Pada gardu induk inilah tegangan diturunkan voltasenya menjadi tegangan menengah 20 kV. Setelah diturunkan, selanjutnya tegangan menengah 20 kV ini kemudian disalurkan melalui saluran distribusi atau saluran udara tegangan menengah, yang kemudian disalurkan menuju ke trafo-trafo distribusi. Pada trafo-trafo distribusi voltasenya diturunkan dari 20 kV menjadi 380 atau 220 volt. Dari trafo-trafo distribusi kemudian disalurkan melalui saluran udara tegangan rendah ke rumah-rumah pelanggan listrik. Pembahasan dan jawaban ini bisa menjadi pemandu bagi orang tua dalam mendampingi anak selama belajar di rumah. Demikianlah pembahasan mengenai sejarah dan alur transmisi listrik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.